Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini, Selasa 18 April 2023. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 7 sampai 15. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang, atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab, katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga, selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Bacaan Injil hari ini bicara tentang percakapan Yesus dengan Nikodemus. Kata Yesus, janganlah engkau heran hanya karena aku berkata, kamu harus dilahirkan kembali. Nikodemus menjawab, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi kalau ia sudah tua? Jawaban Nikodemus sangat manusiawi. Kita pun juga akan menjawab yang sama. Sebagai seorang Yahudi, Nikodemus pasti penasaran dengan penjelasan Yesus. Untuk memahami perkataan Yesus, Nikodemus perlu meninggalkan prinsip-prinsip keyahudiannya. Karena bagi orang Yahudi tidak mungkin seperti yang Yesus katakan, kamu harus dilahirkan kembali. Maka yang dibutuhkan Nikodemus adalah keterbukaan hati untuk menerima pengajaran dan penjelasan Yesus. Nikodemus seorang Yahudi tertarik dengan pengajaran Yesus dan mau mengenal Yesus lebih mendalam. Ia mau membuka hatinya untuk pengajaran Yesus. Keterbukaan hati Nikodemus menjadi kunci baginya untuk semakin mengenal Yesus. Saya kira kita juga demikian. Kita perlu membuka hati kita untuk menerima pengajaran Yesus. Keterbukaan hati memampukan kita untuk mengalami, merasakan kasih dan berkat Allah dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dialog Nikodemus dengan Yesus hendaknya menyadarkan kita untuk belajar terbuka hati pada keadaan dan orang-orang di sekitar kita. Dan itu butuh kerendahan hati untuk mendengarkan dan menghargai orang lain. Kalau kita ingin berkembang dalam kehidupan iman dan sosial kita, maka terbuka hati mendengarkan sapaan Tuhan dan sesama menjadi kunci. Kita perlu lebih rendah hati. Kita perlu belajar dari Nikodemus yang diceritakan dalam Injil hari ini. Walaupun statusnya tinggi di tengah-tengah kaum Yahudi, Nikodemus mau rendah hati di hadapan Yesus karena dia ingin belajar tentang Yesus, ingin mengenal Yesus lebih dekat. Maka keterbukaan hati untuk Tuhan menjadi kunci bagi kita untuk semakin mengenal Tuhan. Tidak menjadi manusia yang tertutup pada sesama. Tidak merasa diri paling baik dan benar. Karena inilah persoalan kita. Sebagai orang beriman, kalau kita ingin mengenal Yesus lebih mendalam, belajarlah untuk selalu terbuka hati untuk Tuhan. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.